adik-adik semua, puji Tuhan. Di pagi hari ini kita kembali bertemu, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari persiapkan diri adik-adik untuk adik-adik mau datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mau angkat pujian saat kurenungkan hidup bersama. Puji Tuhan. Saat kurenungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Saat ku renungkan hidup bersama, saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentang-rentang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentang-rentang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Adik-adik tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kita memulaikan ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan bagi setiap kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami pada pagi hari ini untuk kami mau datang kepada Tuhan, dan persiapkan hati kami Tuhan, mata hati pikiran telinga kami mau duduk diam untuk kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berfirmanlah Engkau melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar nanti, dan setiap puji-pujian kami Engkau bertahta atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dan kami akan memulaikan ibadah kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan terus bernyanyi kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri,
Kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Makasih Tuhan. Kalian semuanya sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kakak dan kalian semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau siapkan hati kita mau berdoa bersama. Yuk kakak yang pimpin, kalian berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu tanamkan agar firman Tuhan boleh dapat tumbuh di dalam hati kami dan selalu menjadikan kami anak yang taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kakak mau mengajak kalian membuka di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tapi di sini kakak pengen kita baca sama-sama dari ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Yuk, kalian udah dapat belum nih? Kakak tunggu deh. Yuk. Udah? Puji Tuhan. Sekarang kita baca sama-sama ya dari ayat yang 25. 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian,
maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dan di sini kakak pengen kalian tetap duduk manis, menyaksikan cerita yang kakak udah buat. Kalian lihat baik-baik, kalian dengar baik-baik. Kakak yakin firman Tuhan pada saat ini akan tertanam di hati kalian masing-masing. Selamat menyaksikan. Orang Samaria yang murah hati. Ada seorang Yahudi berjalan dari Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Pada saat dia sedang berjalan sendiri, dan di pertengahan jalan tiba-tiba ada para penjahat yang ingin merampok semua barang miliknya. Dan perampok ini mengambil semua barang miliknya. Lalu juga para perampok ini memukul orang Yahudi ini sampai dia terluka sangat parah. Dan para perampok ini pergi meninggalkan orang Yahudi tergeletak sendirian di jalan. Pada saat itu orang Yahudi ini sangat membutuhkan pertolongan dari orang lain. Lalu lewatlah seorang imam. Dan dengan penuh harapan, orang Yahudi ini berharap bahwa imam ini akan menolong dia. Tetapi pada saat itu, imam itu hanya melihat orang Yahudi yang sedang tergeletak, lalu pergi meninggalkannya. Maka sedihlah hati orang Yahudi. Tak lama kemudian, lewatlah seorang Lewi melalui jalan itu. Dan penuh harapan yang sangat besar pula, orang Yahudi ini berharap bahwa orang yang Lewi ini akan membantunya. Namun pada saat itu, orang Lewi ini juga hanya melihat orang Yahudi yang tergeletak di jalan, lalu pergi meninggalkannya. Semakin sedihlah hati orang Yahudi, dan semakin sangat putus asa bahwa dia akan mati di tempat itu, bahwa dia tidak akan ada orang yang menolongnya. Setelah itu, di saat dia berputus asa, lewatlah seorang Samaria. Pada zaman dulu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria saling bermusuhan satu sama lain. Orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Namun, pada saat itu, orang Samaria yang murah hati melihat orang Yahudi tergeletak di jalan. Dan dia tidak tega untuk meninggalkan orang Yahudi ini. Lalu orang Samaria ini dengan segera pergi menghampiri orang Yahudi untuk membantunya. Lalu orang Samaria ini dengan kasihnya, dengan kemurahan hatinya, dia membersihkan luka-luka yang ada di tubuh orang Yahudi ini. Lalu orang Samaria ini mengangkat orang Yahudi untuk naik ke atas keledainya. Dan mereka pergi bersama untuk mencari penginapan untuk orang Yahudi. Pada saat itu, orang Samaria menemukan penginapan untuk orang Yahudi ini. Dan akhirnya orang Yahudi mendapatkan perawatan yang baik di sana. Dan tidak hanya itu kebaikan yang dilakukan oleh orang Samaria. Dia juga membayar uang penginapan yang ditinggali orang Yahudi ini. Lalu orang Samaria ini dengan penuh hati senang, dengan hati yang penuh dengan kasih sayang, meninggalkan atau menitipkan orang Yahudi ini kepada orang penginapan di situ agar dia boleh dapat dirawat dengan baik. Puji Tuhan, gimana? Udah lihat ceritanya kan? Bagus nggak? Bagus ya. Dan sekarang mulai dari saat ini kakak pengen kalian semua anak-anak sekolah minggu belajar untuk saling tolong menolong terhadap siapapun. Selama kalian mampu, selama kalian bisa, harus tetap membantu. Karena Tuhan pasti akan melihat segala kebaikan kalian semua. Dan Tuhan pasti akan membalas segala kebaikan yang kalian telah lakukan.
Jadi kalian harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kalian dan tetap lakukan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kalian. Oke, selamat hari Minggu buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Puji Tuhan adik-adik di rumah sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Dede. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini boleh masuk di dalam hati kami. Tuhan berkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami, yang sudah melayani kami, baik dari pemimpin pujian, pemain musik, maupun membawa kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami terus Tuhan boleh memiliki kerinduan untuk kami terus datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Tuhan terus berkati ibadah kami minggu depan, dan minggu depan selanjutnya. Kami percaya Tuhan selalu hadir dalam setiap ibadah kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.